Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Muhammad Ihwani Saputra. Perkenalkan, Pak, nama saya Ilham Pepi Almadani, mahasiswa Informatika semester 3. Di sini saya akan membagikan hasil resume saya, Pak. Ada dua jurnal, yaitu yang pertama membangun sistem operasi mandiri berbasis open source dengan metode remaster. Lalu yang kedua adalah analisa dan implementasi dalam membangun sistem operasi Linux menggunakan metode LFS dan remaster. Pada jurnal yang pertama ini, jurnal ini dimulai dari permasalahan di mana tingginya penggunaan perangkat lunak bajakan dan rendahnya kenyamanan pengguna baru terhadap Linux karena proses instalasi aplikasi yang sering membutuhkan koneksi internet. Nah, di sini penulis menempatkan konteks hukum dan etika, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, kebijakan penegakan, fatwa MUI, sebagai pendorong kebutuhan solusi lokal yang legal. Nah, dari survei kecil yang mereka lakukan, terlihat mayoritas mahasiswa masih memakai Windows dan banyak yang menggunakan OS tidak berlisensi, yang di mana temuan itu menjadi pemicu untuk membuat distro Linux yang lengkap dan mudah digunakan bagi mahasiswa. Lalu selanjutnya tujuan penelitian dibuat jelas di mana menghasilkan varian Linux remaster, yaitu distro baru bernama Oscar yang sudah memuat paket-paket aplikasi pemrograman dan multimedia sehingga setelah instalasi pengguna tidak perlu lagi mengunduh banyak paket dari internet. Metode yang dipakai adalah studi pustaka, observasi, wawancara, perancangan, pembuatan remaster menggunakan alat seperti remasters dan rekonstruktor, kemudian diikuti uji coba dan implementasi lapangan. Basis yang dipilih adalah turunan Ubuntu 12.04 dalam membentuk live DVD sehingga proses remaster lebih mudah dan familiar bagi pengguna. Pada bagian perancangan, penulis menjelaskan langkah-langkah pengaturan repositori lokal untuk mempercepat unduhan, instalasi perangkat lunak remastering, pemilihan lingkungan desktop, penggantian tampilan, serta pengeditan file identitas distro. Mereka juga menyorot konsekuensi kecil yang mungkin muncul, misalnya software center yang mengira distro bukan Ubuntu dan cara menyiasatinya. Semua penjelasan disertai contoh perintah terminal dan langkah-langkah agar pembaca yang berkecukupan kemampuan dasar Linux dapat mengulangi prosesnya. Dalam implementasinya, jurnal memaparkan prosedur instalasi Oscar dari live CD atau DVD dan hasil tampilan desktop yang sudah dimodifikasi. Hasil akhirnya memperlihatkan distro yang mudah dipakai, berisi paket-paket pemrograman dan multimedia yang relevan untuk pembelajaran informatika, sehingga ideal sebagai media praktikum atau pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Penulis melaporkan bahwa instalasi, konfigurasi, dan pengoperasian Oscar dapat dipahami oleh pengguna awam dengan dokumentasi yang tepat. Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan bahwa remastering adalah solusi cepat dan efektif untuk menyediakan OS legal dan siap pakai, terutama di lingkungan pendidikan yang ingin mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak berbayar. Rekomendasi yang mereka berikan adalah melakukan update rutin, dan bagi penelitian lanjutan disarankan menambah fitur seperti dukungan bootloader tambahan atau penyesuaian kernel agar distro baru lebih kompatibel dan mudah dikenali oleh tool lain. Intinya, pendekatan remaster menghasilkan distro yang efisien untuk tujuan pembelajaran, walaupun untuk adopsi publik yang luas mungkin perlu pengembangan yang lebih lanjut. Lalu, jurnal yang kedua. Jurnal ini dibuka dengan konteks Linux sebagai ekosistem open source yang telah menjadi alternatif bagi pengguna di berbagai tingkat seperti pelajar hingga lembaga karena sifatnya yang gratis, dapat dimodifikasi, dan juga sangat fleksibel. Namun penulis menunjukkan tantangan di negara berkembang, yaitu tingginya penggunaan perangkat lunak bajakan dan hambatan teknis bagi pengguna baru yang enggan beralih akibat proses instalasi atau pengaturan yang rumit. Dari situ muncul motivasi untuk mengeksplorasi dua pendekatan pembuatan distribusi Linux,
dengan membangun dari nol menggunakan LFS, yaitu Linux from scratch, dan membuat varian cepat melalui remastering dari distro yang sudah ada. Selanjutnya, jurnal menguraikan tujuan dan metode penelitian yang dimana penulis ingin memahami langkah-langkah antara kedua metode, yaitu LFS dan remaster, menilai kelebihan dan kelemahannya, serta memberikan panduan implementasi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, teknis dengan menelaah referensi LFS, menguraikan alat-alat remaster, misalnya remaster reconstructor, My Life CD, dan mendemonstrasikan langkah demi langkah pembuatan sistem dengan contoh perintah, struktur directory, serta tata cara kompilasi paket bila menggunakan LFS. Hasil kajian disajikan dalam bentuk prosedur kerja, skema alur, dan referensi konfigurasi yang jelas untuk pembaca yang ingin mencoba. Pada pada bagian pembahasan, intinya jurnal menjelaskan perbedaan filosofis dan efisien antara LFS dan remaster. LFS memberi kontrol penuh dengan membangun setiap komponen dari source code sehingga paham betul bagaimana subsistem, toolchain, glitch, kernel, utilitas saling terkait dan di mana ini menghasilkan sistem yang sangat ramping, aman untuk diaudit dan sangat bisa disesuaikan. Namun, LFS menuntut waktu, keterampilan kompilasi, dan source host web partisi khusus. Di sisi lain, remastering adalah pendekatan dengan mengambil distro yang sudah stabil, menambah atau menghapus paket, mengganti tema, lalu memaketkannya kembali menjadi ISO siap pakai. Remaster sangat ideal untuk pendidikan atau distribusi yang butuh paket lengkap tanpa memaksa pengguna membunuh banyak dependensi setelah instalasi. Jurnal memberikan contoh langkah remaster, contohnya opsi seperti backup, disti, modify, clean, serta alat yang umum dipakai sehingga prosesnya relatif ramah bagi pengembang dengan keterampilan menengah. Penulis menutup dengan refleksi dengan tidak ada satu metode yang mutlak lebih baik yang dimana pilihan tergantung tujuan. Jika tujuan kita belajar mendalam tentang struktur OS dan keamanan, LFS adalah pilihan yang tepat. Bila tujuannya untuk efisiensi adalah membuat distro pendidikan atau workstation yang mudah dipakai tanpa koneksi internet, remastering jauh lebih efisien. Rekomendasi jurnal mencakup kombinasi pendekatan dengan mulailah dari remaster untuk kebutuhan cepat dan fungsional, lalu gunakan LFS untuk eksperimen atau untuk merancang distribusi minimal yang efisien. Akhirnya, penulis menegaskan bahwa proyek lokal semacam ini masih dalam tahap awal namun menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak berbayar dan memperkuat ekosistem perangkat lunak bebas di lingkungan pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih aja atas perhatiannya Pak Muhammad Ihwani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.